untuk bisa menjadi lokomotifnya negara, maka harus ada 4 kemampuan fisik, kemampuan yang atau potensi yang harus kalian miliki. Pertama, kalian harus kuat secara fisik atau physical quotient, bisa lari, sehat, selalu olahraga, kemudian punya potensi fisik yang bagus. Itu kemampuan yang pertama atau yang disebut dengan physical quotient. Yang kedua, harus punya potensi otak atau yang disebut dengan intelligence quotient. Harus pinter, kreatif, inovatif, bisa membaca keadaan zaman. Nah, itu potensi yang kedua yang harus kalian miliki ketika nanti di masa emas Indonesia, 100 tahun Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah kalian harus memiliki hati yang baik, emosional quotient, tidak cepat marah, penyayang kepada orang lain, suka menolong orang lain. Melihat ibu-ibu yang sudah tua atau kakek-kakek mau menyeberang jalan, kita seberangkan. Kalau ada antrian, kita ikut antri, gitu kan. Tidak main serobot, tidak menyela orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tidak selalu terpengaruh atau cepat terpengaruh dengan hoak dan sebagainya. Nah, yang keempatnya, baik saja tidak cukup, tetapi kalian harus punya yang disebut dengan SQ, spiritual quotient, ahli ibadah. Jadi tidak hanya fidunya saja, fidunya hasanah, tapi juga di akhirat juga harus hasanah. Nah, dengan spiritual quotient, dengan ahli ibadah, sok ngaji, sholatna rajin, puasana getol, ibadah-ibadah nu lainnya hebat, rukun iman, rukun Islam dilaksanakan. Itu namanya spiritual quotient, dan itu harus dimiliki. Sehingga apa yang disebut dengan kita sebagai manusia yang mumpuni atau yang masagi, yang akan selamat di dunia wa fil akhirati, di akhirat. Nah, itu potensi-potensi, keempat potensi yang harus dimiliki oleh pemuda seumuran kalian pada saat ini, yang nanti 45 tahun yang akan datang atau pada 2045 yang akan menjadi pemuda yang akan menggantikan kami-kami yang sudah pensiun atau lebih sudah tua. Ananda sekalian, dalam suatu perkumpulan atau ya dalam suatu katakanlah rumah tangga, itu kita pasti punya perbedaan satu dengan lain. Saya laki-laki, kemudian tadi Bu Guru, Bu Senja sebagai pembawa acara perempuan, kemudian ada hitam, ada putih, ada yang senang main bola, ada yang senang catur, ada yang suka Inggris, ada yang suka Italia dan sebagainya. Itu perbedaan. Dan kalau kita mencari pembedaan itu akan mudah. Nah, yang kita harus cari itu adalah persamaan, bukan perbedaannya. Makanya agar bangunan rumah ini tidak runtuh, maka harus ada perjanjian dalam kehidupan berbangsa dan negara. Apa perjanjian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Yaitu Pancasila. Kita lihat Pancasila, sila pertama berbicara tentang ketuhanan. Artinya bahwa kalian itu harus berpegang teguh kepada agama dan kepercayaan kalian masing-masing.
harus sering beribadah, kemudian lagi menolong orang, suka bersedekah, ya. Itu mencerminkan pelaksanaan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan agama religius yang kamu pegang atau kalian pegang dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian sila yang kedua mengajarkan kepada kita tentang tolong menolong. Tolong menolong sesama teman, tolong menolong. Kalau kita lihat di kampung kita ada yang miskin, ada yang perlu bantuan kita, ada pertolongan yang perlu kita tolong, kita lakukan pertolongan. Kemudian kalau ada yang perlu bantuan kita bantu. Kalau ada yang sedang membangun masjid kita ikut gotong royong. Kalau ada yang sedang membangun misalnya pos ronda dan sebagainya kita aktif. Ya, karena itu cerminan dari pelaksanaan Pancasila sila yang kedua. Kemudian yang ketiga itu kita harus satu kesatuan. Sila yang ketiga itu mengajarkan bahwa Indonesia itu harus negara kesatuan Republik Indonesia, kita harus bersatu. Ya. Nah, harus memiliki rasa mencintai negara kita. Kemudian yang keempat itu berbicara tentang musyawarah. Nah, kalau berbicara tentang musyawarah itu artinya kalaupun ada perbedaan di antara kita, penyelesaiannya harus musyawarah, tidak dengan gontok-gontokan. Tidak dengan asal begitu dengar hoak atau provokasi dari yang lain langsung. Tidak seperti itu. Tetapi harus dimusyawarahkan. Harus diobrolkan sehingga akan ketemu di mana titik permasalahannya. Nah, oleh karena itu saya titip kepada kalian, di HP kalian saat ini itu banyak sekali berseliweran hoak, provokator, propaganda. Tapi kita kalau mendengar suatu berita, kata Rasul, kita harus tabayun dulu. Harus mencari dulu apa betul atau tidak berita tersebut. Jangan sampai ketika kita mendengar satu berita langsung ditelan mentah-mentah. Padahal itu belum tentu benar. Sekarang banyak sekali berita-berita yang tidak benar, yang merupakan provokator, yang akan memecah belahkan bangsa kita. Oleh karena itu musyawarah. Maka kata Rasul, kalau kamu bertemu dengan suatu masalah, maka musyawarahlah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kembalikan kepada Quran dan hadisnya. Yang ketiga, yang kelima, yang terakhir, bahwa kita atau Pancasila mengajarkan kita keadilan sosial. Jadi jangan sampai di negeri ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tetapi harus berkeadilan. Keadilan dalam artian bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya bukan harus sama rata, semua kaya, semua, tidak seperti itu. Tetapi setiap manusia Indonesia berhak atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi kita harus sepikat seperti itu. Harus memiliki jiwa tadi, satu taat beribadah, kemudian yang kedua suka menolong, kemudian yang ketiga mencintai bangsa ini, sehingga NKRI harga mati itu memang betul-betul dilaksanakan. Kemudian musyawarah untuk mufakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang terakhir adalah berlaku adil. Adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, adil kepada orang lain. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kita simpulkan bahwa menjelang 100 tahun Indonesia merdeka, bahwa pemuda Indonesia itu harus memiliki 4 kemampuan. Satu, physical quotient, memiliki fisik tubuh yang sehat.
tubuh yang kuat, tubuh yang suka olahraga, tidak sakit-sakitan. Kemudian yang kedua, memiliki intelijensi quotient atau otak yang cerdas, gitu kan, gercep. Makanya untuk mendapatkan hal itu ya kamu harus belajar. Yang ketiga, hati yang baik, emotional quotient, tidak cepat marah, suka menolong. Kemudian yang keempatnya adalah spiritual quotient, ahli ibadah, ya, puasa rajin, sholat rajin, kemudian lagi sodakoh kepada orang lainnya juga rajin. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, ikuti kata-kata Bapak sebagai ikrar jabar tolak kekerasan. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Ikrar jabar tolak kekerasan. Kami siswa-siswi Jawa Barat berikrar: 1. Selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 2. Menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 3. Menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan dan kehormatan diri dan orang lain. 4. Mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual. 5. Mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan, dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman, dan orang lain. 6. Bertekad menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua, dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Itu ikrar jabar tolak kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.